فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita bertakwa kepada Allah, jalankanlah segala perintah-perintahnya, jauhilah segala larangan-larangannya saat di tengah keramaian ataupun ketika kita bersendirian. Perhatikanlah, perbaikilah keadaan-keadaan hati kita dan juga amal-amal kita, karena di sanalah letak pandangan Allah terhadap diri kita. Kaum muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Di dalamnya terdapat keutamaan dan kesempatan untuk bertaubat dan mendapatkan ampunan dari Allah. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Demikian juga dengan salat malam di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis yang lain, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berdiri menunaikan salat pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir." Salat 5 waktu antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, amalan-amalan tersebut akan menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antaranya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Dari hadis-hadis di atas kita bisa memahami bahwasanya ampunan dan kesempatan diterimanya taubat pada bulan Ramadan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Ta'ala. Karena itu, alangkah sayangnya kalau seseorang melewatkan kesempatan ini. Sampai-sampai Rasulullah SAW heran, kok bisa seseorang tidak mendapatkan ampunan pada bulan ini. Beliau menyebutkan betapa ruginya orang tersebut. "Raghima anfu 'abdin aw ba'ud, dakhala 'alaihi Ramadan falam yughfar lahu." Celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu juga berkata, yang artinya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menaiki mimbar. Ketika beliau menaiki tangga yang pertama, beliau bersabda, "Amin." Ketika menaiki tangga yang kedua, beliau berucap, "Amin." Ketika menaiki tangga yang ketiga, beliau berucap, "Amin." Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali. Beliau bersabda, "Ketika aku menaiki tangga yang pertama, Jibril alaihi salam datang kepadaku dan berkata, 'Celaka hamba yang mendapati bulan Ramadan, setelah lepas darinya ternyata ia tidak diampuni dosa-dosanya.' Aku pun mengucapkan amin. Kemudian beliau berkata, 'Celaka hamba yang mendapati kedua orang tuanya
atau salah satunya, namun tidak memasukkannya ke dalam surga, aku pun mengucapkan amin. Kemudian ia berkata, celaka hamba yang disebutkan namamu di sisinya, tetapi dia tidak bersolawat untukmu, aku pun mengucapkan amin. Di antara keistimewaan lainnya pada bulan ini yang berkaitan dengan kesempatan taubat adalah bahwasanya setiap malam Allah Ta'ala membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Hamba-hamba yang dicatat awalnya masuk ke dalam neraka dibebaskan pada setiap hari dari malam-malam bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa minan nar wa dzalika kullalailah." Yang artinya, dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu terjadi pada setiap malam, yakni pada setiap malam di bulan Ramadan. Oleh karena itu, manfaatkanlah setiap ibadah yang disyariatkan di bulan ini. Berpuasalah dengan sebenar-benar puasa. Salat malam, salat tarawih dengan khusyuk. Bacalah Al-Quran dengan merenungkan makna-maknanya. Sungguh-sungguh agar kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, waspadailah perbuatan dosa, karena dosa mengakibatkan pelakunya sengsara di dunia dan juga di akhirat. Bersegeralah bertaubat apabila melakukan kesalahan dan dosa. Allah Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Yang artinya, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Dalam firman yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang keras, kasar, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Nabi SAW juga bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'in at-tawwabun." Yang artinya, setiap anak-anak Adam adalah orang yang banyak melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat. Allah Ta'ala menerima taubat setiap saat, betapapun baik di siang ataupun malam. Dia menerima taubat hamba-hambanya betapapun besar dosa yang telah mereka lakukan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa bin nahari liyatuba musii'ul lail." Yang artinya, sungguh Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat dari orang-orang yang bermaksiat di siang hari, dan Allah membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang bermaksiat ketika di malam hari. Allah Ta'ala juga berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian juga
kita perhatikan kisah Ashabul Ukhdud yang banyak membantai manusia, dan yang mereka bunuh adalah orang-orang saleh, kekasih Allah. Akan tetapi Allah tetap memotivasi orang-orang yang melakukan dosa-dosa ini untuk bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin, laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Kalau kita perhatikan dengan seksama, maka kita akan mendapati kasih sayang Allah yang luar biasa pada ayat ini. Orang-orang yang menggali parit, membakar orang-orang yang beriman, para kekasih Allah, yang mereka bunuh bukan satu atau dua orang, akan tetapi sejumlah besar orang-orang yang beriman. Akan tetapi Allah mengatakan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, maka mereka mendapatkan kelanjutan ayat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq, yang artinya bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang membakar. Artinya, apabila mereka bertaubat, mereka tidak akan dapat mendapatkan kelanjutan ayat, falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Tapi ketika mereka bertaubat, maka mereka akan mendapatkan ampunan walaupun betapa besar dosa yang telah mereka lakukan. Maka ini adalah bukti rahmat dan kasih sayang Allah terhadap para pendosa. Kaum muslimin rahimakumullah, taubat itu dicintai oleh Allah. Walaupun Allah tidak butuh kepada taubat seorang pelaku maksiat. Allah Ta'ala berfirman, afala yatubuna ilallahi wa yastaghfirunah wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, maka mengapa mereka tidak bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepadanya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala juga berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW juga bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika dia bertaubat kepadanya, melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraan dan berada di suatu tanah yang luas. Kemudian hewan yang ditungganginya lari dari sisinya, meninggalkannya, padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga dia pun menjadi putus asa. Kemudian dia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah putus asa. Tiba-tiba ketika dia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya, tunggangannya tampak berdiri di sisinya, lalu dia mengambil ikatnya karena sangat gembiranya. Dia pun berkata, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Dia telah salah berucap karena saking gembiranya. Akan tetapi sebagaimana tadi di awal, bahwasanya Allah lebih bergembira daripada hamba yang diceritakan dalam hadis ini daripada dia sendiri. Lebih bergembira terhadap orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi hamdan la muntaha lah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa la rabba lana siwah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa mujtabah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun taubat itu dicintai oleh Allah dan Allah membuka seluas-luasnya pintu ampunan, khususnya di bulan Ramadan ini, akan tetapi taubat tetap memiliki syarat untuk diterima. Agar seseorang bersungguh-sungguh dengan taubatnya dan tidak mempermainkan taubat tersebut. Kebanyakan ulama menyebutkan bahwasanya syarat taubat ini minimal ada 3. Yang pertama adalah al-iqla, berhenti dari kemaksiatannya. Yang kedua adalah an-nadam, menyesal terhadap apa yang dia perbuat dari maksiat tersebut. Yang ketiga adalah al-azam, bertekad dia untuk tidak mengulangi lagi maksiat tersebut. Orang yang melakukan 3 hal ini, maka dia akan dianggap sudah bertaubat. Dan 3 syarat ini yang paling banyak disebutkan para ulama ketika menyebutkan syarat-syarat taubah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "At-taubatun nasuh ayyatuba thumma la ya'ud ila dzambi kama la ya'udul labanu ila ad-dar'." Yang artinya taubat nasuha adalah dengan tidak mengulangi lagi dosa yang dia taubati, sebagaimana susu yang tidak akan masuk lagi ke dalam perahannya. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, "Hiya ayyakuna al-'abdu nadiman 'ala ma madha mujmi'an 'ala alla ya'uda fih." Yang artinya taubat seorang hamba adalah dengan menyesal terhadap apa yang telah dia lakukan, ditambah dengan tekad untuk tidak melakukannya kembali. Kaum muslimin rahimakumullah, menunda taubat sendiri adalah perbuatan dosa. Dan di antara hal-hal yang menyebabkan seseorang menunda taubat adalah kita sebutkan di sini yang pertama, menargetkan waktu tertentu untuk bertaubat. Seseorang menunggu dulu sesuatu pada dirinya, misalkan seperti menjadi tua dahulu baru dia akan bertaubat, atau menunggu untuk menikah dahulu baru kemudian dia akan bertaubat, atau dia menunggu untuk punya anak dahulu baru dia akan bertaubat, dan lain-lain. Dan ini termasuk kesalahan. Di antara juga hal yang menyebabkan seseorang menunda taubat yang kedua adalah dia berputus asa dari rahmat Allah. Dia mengira dosanya yang sudah begitu banyak, sulit sekali untuk mendapatkan ampunan. Dia pun berputus asa, padahal Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Yang artinya, sungguh Allah menerima taubat hambanya selama belum yugharghir. Yugharghir artinya adalah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan. Dia sudah berputus asa untuk hidup lebih lama lagi. Dan itulah batas waktu terakhir yang Allah tidak menerima taubat seorang hamba lagi ketika hal itu terjadi. Sabdanya dari Nabi SAW yang lain, "Man taba qabla an tatlu'a asy-syams min maghribiha, taballahu alaih." Yang artinya barang siapa yang taubat sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah akan terima taubatnya. Di antara sebab lainnya yang menjadikan seseorang menunda taubatnya adalah karena berteman dengan pelaku maksiat. Sehingga ketika dia mau bertobat, temannya akan mengolok-oloknya, temannya akan mengejeknya. Kemudian dia malu terhadap hal tersebut. Dia takut tidak memiliki teman, dan dia takut tidak diterima di lingkungan yang dia sudah lama berada di dalamnya. Di antara sebab lainnya juga seseorang menunda taubat
adalah dia tidak mengetahui keutamaan taubat, rahmat Allah yang begitu luas, dan juga karena saking cintanya dia terhadap dunia sehingga akhirnya dia tidak kurung, tidak mau juga untuk bertaubat. Kemudian di antara sebab yang lainnya juga yang menjadikan seseorang menunda taubatnya, dia bersandar kepada rahmat Allah, menganggap enteng dosa yang dia lakukan karena mengira bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, pasti dosanya akan diampuni. Dia menganggap seperti ini, bersandar kepada rahmat Allah. Padahal Allah Ta'ala berfirman, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim." Yang artinya, kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Ya, Allah itu Maha Penyayang, Maha Pengampun, akan tetapi Allah juga memiliki azab yang keras dan yang pedih. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ayat-ayat, hadis-hadis ini dapat memotivasi kita untuk segera bertaubat kepada Allah Ta'ala, terkhususnya di kesempatan yang besar ini, yaitu bulan Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin wajma' kalimatal muslimina 'alad din. Allahumma aslih lana dinana alladhi bihi 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa tub 'alaina waghfir lana warhamna. Allahumma aslih lana ulata umurina waj'alhum hudata muhtadin ghaira dallina wala mudillin. Allahumma aslih bitanatahum wa julasa'ahum wa mustasharihim wa ab'id anhum bitanatas su'i wal mufsidina ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimis shalah. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.